Indonesia menjadi negara kedua di Asia Tenggara dengan prevalensi stunting tertinggi. Secara global, angka stunting Indonesia berada di urutan 115 setelah India dari 151 negara di dunia. Percepatan penurunan stunting pada balita pun menjadi satu di antara program prioritas pemerintah. Banten masuk dalam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karena berada di peringkat 5 besar angka stunting tertinggi nasional. Berdasarkan hasil survei status gizi balita Indonesia tahun 2021, terdapat 294.862 balita kerdil di Provinsi Banten. Bahkan pada laman unicef.org, masalah stunting ditengarai meningkat tajam di masa pandemi COVID-19. Stunting ditengarai meningkat tajam di masa pandemi COVID-19. Di Indonesia turun hingga 14%. Semua agenda tersebut harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul. Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Provinsi Banten sasarannya adalah
kasenian nu aya di pangkulon kalangenan para rupa Japang mata helo silih pas pate malam ngadu-ngadu terus gemprung kampung jadi anakku
BKKBN Banten berkolaborasi dengan tribunbanten.com. Upaya untuk mengapresiasi kepada para pejuang percepatan penurunan stunting di Banten dari berbagai kalangan. Sebagai upaya mewujudkan apresiasi, BKKBN Banten bersama tribunbanten.com menggelar Stunting Heroes. Selain mengapresiasi juga sebagai sosialisasi terkait pentingnya mencegah stunting pada anak demi mewujudkan generasi emas Indonesia. Inilah persembahan BKKBN Banten dan tribunbanten.com. Malam penghargaan Stunting Heroes bertema Cegah Stunting, Cerdas Parenting. Selamat malam Bapak Ibu dan hadirin yang terhormat. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi abang, selamat pagi emak. Mentari pagi ini berseri indah. Terima kasih abang, terima kasih emak, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Sayang, abah sayang, dari hari ini berseri indah. Terima kasih abah, terima kasih emak, untuk tampil perkasa bagi kami
Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Deritanya tangan halus nan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga. Selalu ditimpa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik hadirin, tentunya perkenalkan kami berdua di sini untuk menyapa dan mengucapkan selamat datang pada Anda semua, tentunya di Ballroom Hotel Horizon Ultima Ratu Serang dalam rangkaian acara kita pada malam hari ini, yaitu Stunting Heroes Award 2022. Cegah stunting, cerdas parenting. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan yang hangat untuk acara kita pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan saya Rifa Roifa yang dipandu dengan rekan saya Ican Bubble. Baik, untuk membantu acara Malam Stunting Heroes Award 2022, acara ini merupakan hasil kerjasama antara BKKBN Banten dan tribunbanten.com. Tak lupa juga yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia yang saat ini diwakili oleh Kepala BKKBN Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Yang terhormat Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD. Yang kami hormati Penjabat Gubernur Banten Bapak Al Mukhtabar. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi MSI. Yang kami hormati jajaran Forkopimda Seprovinsi Banten. Yang kami hormati CEO Tribun Network Bapak Dahlan Dahi. Kemudian juga yang kami hormati Commercial Director Tribun Network Bapak Ciptian Toro beserta seluruh tamu undangan sekalian yang berbahagia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah stunting di Indonesia menjadi persoalan yang serius. Stunting terlalu tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemerintah sangat serius memberantas dan mencegah stunting. Demi wujudkan Indonesia bebas stunting, seluruh komponen bangsa diharapkan bisa terlibat memberantas dan mencegah stunting. Untuk itulah malam penghargaan Stunting Heroes Award 2022 diselenggarakan dan inilah persembahan BKKBN Banten bersama tribunbanten.com. Cegah stunting, cerdas parenting. Hadirin yang berbahagia, perkenankan kami berdua untuk tentunya menyampaikan beberapa rangkaian acara kita yang akan kita lalui bersama-sama. Tentunya diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Keluarga Berencana, dilanjutkan dengan pembacaan doa, dilanjutkan dengan laporan ketua pelaksana, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan pengumuman peraih penghargaan Stunting Heroes Award 2022 dan performan Mirabet Sonia dari Indonesian Idol. Baik, langsung saja hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Kak Ican, tentunya acara Malam Stunting Heroes Award ini berkolaborasi BKKBN bersama sebelum kembali melanjutkan rangkaian acara, mari kita bersama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh perwakilan Kementerian Agama. Kami silakan kepada Bapak Tubagus Zainal Mutakin, SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demi kelancaran acara pada malam hari ini, izinkan kami membacakan doa dengan cara Islam. Bagi pemeluk agama lain dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya dzal jalali wal ikram wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim warḍallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sunnatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya atas segala sesuatu Engkaulah yang maha berkuasa menentukannya. Ya Allah, berilah pada kami rizki yang halal dan baik, serta pakaikanlah pada kami segala perbuatan yang baik. Ya Tuhan kami, jadikanlah olehmu rizki kami itu paling luas ketika tua dan ketika lemah. Ya Allah, cukupkanlah bagi kami segala rizkimu yang halal daripada yang haram, dan kayakanlah kami dengan karuniamu dari yang lainnya. Ya Allah,
Kami mohonkan padamu rizki yang luas dan berguna. Ya Allah, kami mohonkan padamu nikmat yang kekal, yang tidak putus-putus dan tidak akan hilang. Ya Allah, Ya Rahman ya Rahim, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya pada Bapak Zainal Mutakin SH atas doa yang telah dipimpin, dan insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini akan diberikan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan selesai nanti ya. Baik hadirin yang berbahagia, tentunya selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan laporan dari Ketua Pelaksana acara Stunting Hero Award 2022 yang akan disampaikan oleh PLT Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten yang kami hormati Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Honoris Causa, H. Muldoko SIP. Yang terhormat, Bapak Penjabat Gubernur Banten. Yang terhormat, Bapak Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi. Yang terhormat, Ibu Deputi Bidang KB dan KR. Yang terhormat, Bapak Ibu Porkompimda Provinsi Banten. Yang terhormat, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten atau yang mewakili. Yang terhormat, pimpinan Tribun News. Yang terhormat, instansi terkait penanganan stunting di Provinsi Banten. Para mitra kerja dan juga sponsorship serta para undangan yang berbahagia. Puji syukur Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat dan berkenannya kita dapat berkumpul di malam acara penangguhan Stunting Heroes. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, dan umatnya sampai akhir zaman. Bapak, Ibu yang berbahagia, izinkan saya membacakan laporan kegiatan penangguhan Stunting Heroes pada malam hari ini, bahwa pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, bahwa program penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi sampai dengan level terendah, yaitu di desa. Banten merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas dalam rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting di Indonesia. Provinsi Banten melakukan upaya-upaya strategis untuk percepatan penurunan stunting melalui program pencegahan stunting dari hulu, dengan melibatkan semua pihak, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, pemukiman, sampai gizi dan pangan. Dengan adanya sinergitas dan lintas sektor ini, diharapkan prevalensi segera turun dari angka 24,5% menjadi 14% di tahun 2024. Saat ini telah terbentuk tim percepatan penurunan stunting yang telah bekerja secara terus-menerus di tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa. Terdapat di tingkat provinsi terdapat 51 instansi yang terdiri OPDKB, instansi vertikal, perguruan tinggi, dan juga organisasi profesi. Di tingkat kabupaten terdapat 8 TPPS yang dipimpin oleh wakil bupati dan juga wakil wali kota. 155 kecamatan dipimpin langsung oleh camat dan 1.551 dengan ketua tim pengarah oleh kepala desa dan juga lurah. Terdapat 8.136 tim pendamping keluarga yang bekerja tanpa lelah
terdiri dari 4.734 bidan, 7.531 kader PKK, dan 11.298 kader KB yang melakukan pendampingan dan edukasi terkait pencegahan stunting pada semua calon pengantin, semua pasangan usia subur, pendampingan ibu hamil, pendampingan pasca persalinan, pendampingan bayi di bawah usia 2 tahun dan juga balita. Sementara itu, pers dan media sebagai pilar demokrasi secara konsisten memberitakan tentang perkembangan stunting secara berimbang, mengedukasi, dan membawa inspirasi yang mendorong percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten. Terdapat 93 media cetak, 68 media online, dan ratusan wartawan yang telah mengabarkan perkembangan stunting di Provinsi Banten. Peran individu dan swasta dan perusahaan dalam menangani stunting begitu besar yang tergabung dalam gerakan Bapak Asuh Anak Stunting dan juga Dapur Sehat Atasi Stunting. Terdapat 9 perusahaan yang telah menyalurkan bantuannya secara konsisten. Bapak Ibu yang berbahagia, keterlibatan dan kerja keras semua stakeholder dan mitra kerja dalam penurunan stunting di Provinsi Banten perlu kita hargai bersama. Salah satunya dengan memberikan penghargaan sebagai wujud apresiasi dan peran aktif percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten. Sekaligus menjadi role model yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada seluruh stakeholder dan juga mitra kerja. Tema dari acara ini adalah Cegah Stunting, Cerdas Parenting. Kita meyakini hal yang paling pertama dan utama dalam pencegahan stunting di dalam keluarga. Dari keluarga yang cerdas dan peduli, insya Allah stunting akan dengan cepat turun di Provinsi Banten. Demikian laporan kegiatan penganugerahan Stunting Heroes tingkat Provinsi Banten. Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Hondas Kausa H. Muldoko SIP selaku Kepala Staf Kepresidenan RI untuk berkenan Bapak memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan pada malam ini. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi-santi Om. Terima kasih Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi MSI yang telah menyampaikan laporan Ketua Pelaksana. Hadirin yang berbahagia, Presiden Jokowi sudah menargetkan di tahun 2024 agar penurunan stunting turun sebanyak 14%. Tentu bukan hal yang mudah, dan apa saja program yang dicanangkan dan bagaimana sosialisasinya. Mari kita dengarkan langsung pemaparan dari Kepala Staf Kepresidenan. Kami mohon berkenan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Gubernur Banten beserta seluruh jajaran pemerintahan provinsi. Ada juga tadi Pak Wakil Bupati, terima kasih. Hadir para deputi dari BKKBN, terima kasih. Dari CEO Tribun sebagai inisiator yang luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Kepala BKKBN Banten, seluruh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, marilah kita memanjatkan puji syukur karena kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian, Presiden memiliki target bahwa tahun 2024 angka stunting menjadi 14%.
target itu tidak bisa dilalui dengan cara yang biasa-biasa saja. Untuk itu ada intervensi. Perlunya intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Nggak bisa kita berjalan apa adanya. Presiden sudah menentukan target, maka seluruh dari kita harus bekerja keras. Pemerintah pusat, pemerintah daerah bersinergi. Tidak cukup dengan itu, teman-teman sekalian. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian. Maka diperlukan seluruh stakeholders. Dan pada malam hari ini, sebuah karya nyata yang patut kita hormati, Tribun Banten telah menyelenggarakan sebuah acara yang luar biasa. Kenapa sih kita ini peduli dengan stunting? Hadirin sekalian, tadi sudah disebutkan ada risiko jangka pendek dan risiko jangka panjang. Kita berhadapan dengan keunggulan kompetitif kita nanti akan terlihat kalau kita masih terbebani angka stunting yang seperti ini, maka kita tidak bisa bersaing dengan cepat di tengah-tengah lingkungan global seperti ini. Itu risikonya. Kasihan anak-anak kita nanti juga akan terbebani. Orang tuanya terbebani, negara juga demikian. Tetapi kalau ini kita atasi bersama-sama dengan cepat dan tanggap, maka risiko-risiko itu akan sekali lagi, ya, saya mewakili pemerintah pada malam hari ini memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Tribun Banten yang menyelenggarakan acara ini, ya. Karena apa? Karena dengan acara seperti ini, teman-teman kita yang berjuang paling depan, ya, front line sana, paling depan, garis pertempuran paling depan dalam menghadapi stunting ini diapresiasi. Semua dari kita bekerja, kalau mendapatkan apresiasi pasti semakin semangat. Untuk itu, saya yakin kalau role model yang dikembangkan oleh Banten, Tribun Banten ini diadopsi di beberapa daerah, di beberapa provinsi, pasti terjadi sebuah akselerasi yang luar biasa. Ya, dan target itu akan terpenuhi. Untuk itu teman-teman Tribun Banten, ya, ini supaya kita mobilisasi opininya, ya, kita bangun opini publik yang ngasip agar semuanya kena strum begitu, ya. Kena strum, sama mengikuti acara yang seperti ini, ya, sehingga semuanya bergerak, bergairah. Itu pesan saya, singkat saja. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Tribun Banten. Yang kedua, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah Banten yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan stunting. Karena Banten termasuk dalam 12 besar yang mendapatkan atensi serius. Yang ketiga, saya ingin acara ini bisa diadopsi oleh teman-teman kita di daerah lain. Untuk itu kita semuanya terlibat. Kantor Kepresidenan akan saya perintahkan untuk
menggelorakan acara ini sehingga nanti provinsi-provinsi yang lain segera mengikuti. Itu teman-teman sekalian, dengan demikian acara yang sangat baik saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP yang telah memberikan sambutan dan berkenan membuka acara. Dan hadirin berbahagia, tentunya as long as we know that bahwa sesungguhnya untuk memberantas stunting itu peranan media sangat penting untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kami juga akan mengundang Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya salam. Baik. Bapak Kepala Staf, saya ada cerita sedikit soal Pak Mul ini luar biasa. Kenapa saya datang? Saya menghormati beliau. Pak Gubernur, selamat malam Pak. Bapak Deputi Bidang Advokasi Penggerak Informasi BKKBN, Pak Sukaryo Teguh Santoso. Selamat malam Pak, salam kenal. Bapak PLT Kepala Perwakilan BKKBN Banten, Dr. Dadi, inisiator acara ini. Tadi Pak Mul udah pesan harus di copy paste ya ke seluruh Indonesia. Bapak Ibu dari Forum Forkopimda Banten, Dewan Juri, seluruh tamu, para sponsor, hadirin, dan semua yang mengikuti acara ini secara live di jaringan Tribun. Pak Mul mungkin 2 bulan lalu Pak ya ke kantor Kompas Gramedia, saya hadir di situ dan di situ Pak Mul bercerita 2 hal yang saya ingat. Yang pertama soal mobil listrik, dan itu terobosan yang luar biasa karena itu berarti kita melindungi alam dan lingkungan. Sama cerita sawah Pak. Dan ini Pak Mul ini jenderal bintang 4, anak petani, waktu kecil pergi ke sawah. Ya itu luar biasa. Dan ketika saya diberitahu Mas Yulis ya, pimpinan Tribun, ada Mas Agung ya di Banten, bahwa Pak Muldoko akan datang untuk acara stunting, saya itu tidak percaya Pak. Terus saya cari informasi, kenapa Pak Muldoko mau hadiri acara stunting di Banten pula. Ini komitmen yang luar biasa dari Pak Muldoko terhadap stunting, dan itu sungguh-sungguh harus kita apresiasi. Ya, luar biasa. Ini pengertian saya yang awam. Stunting adalah kurang gizi kronis jangka panjang dengan dampak 2, badannya tidak sempurna dan pertumbuhan otak tidak sempurna. Bidan, ya, para petugas medis di lapangan itu bekerja, saya yakin tanpa mengharapkan publikasi dari media. Dan tugas BKKBN lah, tugas media lah yang menemukan orang-orang ini untuk
memberikan inspirasi dan menggerakkan masyarakat untuk heroes ya. Saya berharap ya Pak Mul, bagaimana kita bisa menyelenggarakan ini di seluruh Indonesia. Ya, itu luar biasa. Kita tumbuh dan besar dengan 2 anak cukup program dari BKKBN. Dan hari ini kita ingat lagi, tadi pas dengar lagu Mars BKKBN saya baru ingat, oh ya BKKBN ternyata membangun kita hari ini ya. Betapa pentingnya peran BKKBN untuk membangun bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Terima kasih kepada Dewan Juri. Dewan Juri ini adalah independen, sehingga kita percaya bahwa pilihan mereka itu benar-benar objektif dan benar-benar memberikan kehormatan bagi yang berhak untuk memberikan inspirasi kepada masyarakat mensukseskan gerakan stunting. Terima kasih Pak Gub, terima kasih Pak Dr. Dadi, Pak Muldoko, terima kasih. Assalamualaikum. Pada Bapak Dahlan Dahi atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita saksikan bersama video sambutan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Hasto Wardoyo SPOGK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat hadir pada kesempatan kali ini, beliau Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SIP, selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Juga yang terhormat Bapak PJ Gubernur Provinsi Banten, Bapak Dr. Muktabar MSc yang juga hadir dan beserta jajaran dari pemerintah Provinsi Banten yang tidak saya sebut satu persatu. Juga hadir pimpinan dari Tribun News dan juga Pak Deputi BKKBN yang juga hadir pada kesempatan kali ini, Pak Teguh. Kemudian juga dari CEO Tribun Network ini Pak Dahlan yang juga hadir di kesempatan ini. Ada juga Pak Febi Mahendra Putra dan juga yang saya hormati Commercial Director Tribun Network Pak Cep Yantoro. Kemudian juga para mitra instansi pengelola yang hadir pada kesempatan kali ini, kepala-kepala dinas, dan dalam hal ini ada kepala perwakilan Pak Dadi dan jajarannya dari Provinsi Banten, kemudian juga Kepala OPDKB, baik dari Provinsi maupun Kabupaten Kota yang saya hormati, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan kenikmatan pada kita, sehingga kita bisa bersama-sama dalam acara kegiatan yang luar biasa, Stunting Heroes dengan tema Cegah Stunting, Cerdas Parenting. Dan karena itu kami seizin Bapak Wakil Presiden diserahkan pada kami BKBN untuk memberikan apresiasi kepada panitia tentu, terlebih kepada Kepala Perwakilan BKBN dan juga dalam hal ini Tribun News dari Banten dan juga pemerintah daerah, Pak Gubernur dan seluruh jajarannya yang telah mendukung acara ini. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Pak Dr. Haji Muldoko, Pak Muldoko yang berkenan hadir pada kesempatan ini secara langsung. Kami sekali lagi mengucapkan beribu terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa stunting menjadikan constraint dalam pembangunan manusia secara utuh karena memang kualitas SDM yang dalam hal ini
ditentukan seperti apa indeks kapital atau human capital index yang ada di kita, yang memang sangat mempengaruhi produktivitas generasi kita. Oleh karena itu, stunting menjadi salah satu indikator yang penting apakah kita itu akan menjadi generasi yang kemudian punya skill yang bagus, punya skill yang tinggi, atau kita menjadi generasi yang kurang memiliki keterampilan dan skill yang tinggi. Oleh karenanya, maka Bapak Presiden dengan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, di situ menetapkan apa-apa yang harus dicapai di tahun 2024. Di antaranya adalah target stunting mencapai angka 14%. Oleh karenanya kami sekali lagi berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang memberikan dukungan dalam rangka untuk peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Gubernur, dan seluruh jajaran, secara global angka stunting Indonesia memang sekarang ini masih 24,4%, dan itu menjadikan Indonesia juga menjadi urutan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penurunan stunting itu, kemudian disusun strategi nasional percepatan penurunan stunting yang kita sudah mengenalnya ada 5 pilar yang untuk percepatan penurunan stunting. Yang pertama adalah komitmen, bagaimana komitmen pemerintah daerah dari pusat sampai daerah, kemudian juga bagaimana komitmen para stakeholder dan juga tentu tidak menutup komitmen dari swasta, perguruan tinggi dan juga mitra-mitra yang lain. Yang kedua, memang kita harus memperluas bagaimana komunikasi, edukasi, massive information system harus dibangun secara menyeluruh di seluruh Indonesia. Ini menjadi tugas yang sangat penting karena pemahaman stunting masih banyak sekali yang belum tahu, terutama di daerah-daerah yang perifer tentunya. Kemudian yang ketiga, memang kita harus melakukan konvergensi, sehingga acara hari ini menjadi bagian kegiatan yang didukung oleh Tribun dan juga dari media. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada media, dalam hal ini Tribun News dan juga seluruh jajarannya, karena memang konvergensi ini tidak hanya menyangkut masalah pemerintah ya, tetapi juga sektor swasta juga ikut memfokuskan kegiatan-kegiatannya untuk percepatan penurunan stunting. Dan kemudian kita juga memfokuskan baik dari Kementerian PU, kemudian dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, semua bersama-sama melakukan konvergensi. Yang berikutnya, yang keempat, memang kita harus betul-betul aman dari ketersediaan bahan makan, ya, sehingga kita berharap tidak ada desa rawan pangan. Dalam hal ini kami terima kasih kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Pak Muldoko yang secara gencar mendukung BKKBN dan juga tim percepatan penurunan stunting untuk selalu memperhatikan ada distribusi beras dengan fortifikasi dan kemudian juga memberikan motivasi penggunaan lahan-lahan yang tidak produktif kemudian menjadi produktif dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal terutama. Dan yang kelima, memang kita harus melakukan pendataan dengan baik, dan kami terima kasih pada Pak Gubernur, kemudian Pak Kepala Perwakilan dan jajarannya yang sudah bulan-bulan ini melakukan pendataan untuk update, untuk pendataan keluarga atau yang kita kenal dengan PK tahun 2022, karena data tersebut, data keluarga ini akan dipakai juga sebagai penentu untuk kemiskinan ekstrim, sehingga data di BKKBN ini adalah data yang nantinya bisa dilakukan ranking dan kemudian untuk menentukan kemiskinan ekstrim. Sehingga peran kader-kader yang ada di lapangan sangat besar sekali, tidak hanya sosialisasi programnya, intervensinya, tetapi jangan lupa untuk mengidentifikasi, kemudian mengenali by name by address untuk keluarga dan juga kasus-kasus stunting yang ada di wilayah Banten khususnya.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, memang ada kesepakatan yang akhir-akhir ini didapatkan dari Nutrition for Growth Summit di Jepang, di Tokyo tahun 2021, di mana di sana ada semacam rekomendasi bahwa mengoptimalkan item layanan nutrisi yang kalau bisa masuk di dalam satu JKN itu menjadi suatu arahan rekomendasi. Kemudian yang kedua juga adanya food system yang mempromosikan makanan yang sehat, gizi yang seimbang, tentu juga yang ramah lingkungan. Ini menjadi rekomendasi yang kedua, dan kemudian rekomendasi berikutnya adalah bagaimana memfokuskan kepada daerah-daerah yang memang rawan, mungkin rawan terjadinya malnutrisi tentunya. Terkait dengan itu, maka kami izin sampaikan bahwa di Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga DIY, ini di Pulau Jawa, akan tetapi kita tetap menjadikan prioritas. Kali ini juga kami sampaikan bahwa kemampuan pemerintah di dalam menyelesaikan masalah stunting memang butuh didukung oleh sektor-sektor swasta dan kemudian juga masyarakat dengan cara gotong royong. Oleh karenanya kita juga ada program yang namanya Bapak Asuh Anak Stunting. Jadi saya percaya di Banten, terima kasih Pak Kepala Perwakilan, Pak Gubernur dan jajaran yang sudah menggerakkan peran swasta di dalam ikut menjadi Bapak Asuh Anak Stunting. Tentu Pak Dandim, Pak Danrem, Pak Pangdam yang luar biasa, sampai di tingkat Babinsa yang juga sudah tergerak sebagai Bapak Asuh Anak Stunting. Kami terima kasih kepada Pak Muldoko yang sudah luar biasa menyemangati kita semua, sehingga teman-teman yang di TNI, Polri pun juga bergerak dengan pesat untuk mendampingi keluarga yang berisiko tinggi stunting maupun mereka yang stunting. Saya kira dengan gotong royong, kebulatan tekad kita tentu akan mendukung kemampuan pemerintah kemudian mencapai target 14%. Pak Muldoko, Pak Gubernur, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya kira itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Tentu ada Pak Deputi, Pak Teguh dari BKKBN yang nanti juga bisa melengkapi apa-apa yang sudah saya sampaikan, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga atas kegiatan yang kreatif, inovatif, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami berada di Provinsi Kendari yang kebetulan Sultra juga menjadi stunting tertinggi nomor 5, sehingga saya sekarang ini ada di Kendari, sehingga bisa memberikan sambutan secara virtual. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Bila taufik wa hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, oleh penjabat Gubernur Provinsi Banten sekaligus Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Banten. Kepada yang kami hormati Bapak Al Mukhtabar, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Jenderal Muldoko. Terima kasih Pak atas perkunjungannya di Provinsi Banten. Kita tahu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, tapi karena komitmen beliau terhadap bangsa ini, beliau hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk Bapak Jenderal. Yang saya hormati Kepala BKKBN yang tadi telah menyampaikan arahan dan sambutan kepada kita semua, dan tentu pejabat tinggi Madya dan pejabat tinggi Pratama lingkup Kantor Sekretariat Wakil Presiden dan juga BKKBN. Yang saya hormati, saya banggakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten. Izin Jenderal hadir juga bersama kita di malam hari ini. Yang saya hormati, saya banggakan Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Kota se-Provinsi Banten. Yang beliau-beliau inilah pada dasarnya Jenderal yang menjadi tumpuan segala agenda kerja pembangunan. Dan beliau telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota. Saya muliakan, saya hormati media, dalam hal ini Tribun Banten, yang begitu banyak menyampaikan berbagai informasi, yang tentu informasi positif atas berbagai kinerja pembangunan di Provinsi Banten, dan lebih khusus informasi-informasi yang disampaikan terkait dengan penanganan stunting dan gizi buruk. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dedikasi dari media Banten Network, Tribun, yang malam ini lengkap dengan segenap jajarannya, Jenderal. Ini luar biasa, tepuk tangan. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Ibu Bapak yang berbahagia, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen penuh untuk kita bagaimana menangani stunting dan gizi buruk, serta dalam perkembangan terakhir kita juga dimandatori oleh yang terhormat Bapak Presiden tentang bagaimana menangani kemiskinan ekstrim. Dan di dalam kesempatan ini, melalui Kepala Staf Kepresidenan, hormat kami masyarakat Banten kepada yang terhormat Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Hal-hal yang tentu senantiasa kami tempuh dalam rangka percepatan ini, beberapa hal yang secara teknis telah kita lakukan. Pemberian makanan tambahan, pemberian makanan utama yang bergizi, bernutrisi, kita lakukan saat ini telah cukup masif, Jenderal. Wakil Bupati Lebak kita mendengar hari-hari membawa telur kemana-mana. Memberikan makan telur kepada warga-warga beliau di Kabupaten Lebak. Jadi beliau ini, saya dengar bocorannya akan mendapat penghargaan nanti. Mudah-mudahan ini penyemangat bagi kami di Provinsi Banten, dan juga Bapak Wakil Bupati Serang juga sering membawa telur untuk dibagi-bagikan ke masyarakat. Beliau juga membawa telur kemana-mana. Mudah-mudahan ini semua ikhtiar kami, Jenderal, untuk bisa kita mempercepat penurunan stunting ini sejalan dengan perintah Bapak Presiden, 14% 2024. Kemudian juga instrumen-instrumen yang kita kedepankan
kita melakukan pembiayaan yang maksimal untuk penanganan stunting. Kita merespon dengan pengalokasian pembiayaan paling tidak bagi 10 organisasi perangkat kerja daerah, ditambah 10 lagi menjadi 20 organisasi perangkat kerja daerah yang terkonsentrasi pembiayaannya ke arah stunting dan gizi buruk. Kita menanganinya secara komprehensif, paling tidak 3 pendekatan utama yang kita kedepankan. Pada tahap awal, bila memang diperlukan satu keadaan yang sangat darurat, maka sampai kita memfasilitasi untuk dirawat di rumah sakit. Kita memberikan makan tambahan. Dan kita sebut space tahap 1 ini yang disebut dengan charity. Kita memberikan intervensi langsung di sana. Kemudian tahap kedua, kita sedang mengembangkan juga pengedukasian kepada keluarga. Keluarga sangat penting karena proses untuk kita ke depan secara sustain, berkelanjutan menangani ini tentu tidak akan bisa selamanya oleh pemerintah daerah atau pemerintah, tapi kemandirian masyarakat penting. Maka edukasi kepada keluarga itu penting. Tadi Jenderal membisikkan kepada saya, di satu provinsi, Sulawesi Tenggara tadi yang tempat Kepala BKKBN sedang berada, di sana stunting tinggi, padahal daerah itu kaya raya. Di sana ada banyak ikan, tapi saya komunikasi dengan beberapa bupati di sana, ternyata masyarakat sudah bosan makan ikan. Dijual ikan lalu beli Indomie. Sehingga gizinya tidak ada. Nah, ternyata perlu ada sentuhan variasi olahan ikan untuk bisa disenangi oleh anak-anak. Warnanya, modelnya, dan bentuknya. Maka keluarga perlu diedukasi ke arah sana. Lalu pada tahap 3, Jenderal, kita ingin nanti ada keberdayaan kelompok. Dengan kelompok berdaya, maka proses berikutnya, kelompok ini akan menggiatkan keadaan yang lebih luas, dan bisa sudah bergerak ke sektor-sektor ekonomi. Karena bila terjadi keterkaitan rangkaian individu, keluarga, dan kelompok, maka dia akan terbentuk satu ekosistem yang memungkinkan segala intervensi pemerintah untuk mencapai hasil maksimal di sana. Kita bisa mengarahkan mereka untuk ke arah ekonomi produktif, sehingga bisa kita nanti mengintervensi kelompok itu dengan teknologi, platform digital, kemudian juga pembiayaan, terakses ke KUR, dan seterusnya. Jadi kita selalu memaknai satu kesulitan itu menjadi peluang. Oleh karenanya, itu yang kita gariskan dengan Ibu Bapak, Bupati, Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, berjenjang, dan kepada segenap tokoh masyarakat yang juga menentukan untuk kita bisa sukses dalam penanganan stunting ini. Hadirin yang saya muliakan, pemerintah provinsi yang juga mendapat mandatori untuk mengendalikan kabupaten kota, maka kita juga menjaga instrumen pembiayaan kabupaten kota untuk juga terarah kepada bagaimana kita menangani stunting. Sehingga satu di antara yang kita amanatkan pada saat mereview APBD kabupaten kota, dilaksanakan APBD-nya setelah mendapat pengesahan dari provinsi, dalam hal ini melalui otoritas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita amanatkan di sana agar pembiayaan oleh kabupaten kota terarah juga kepada penanganan stunting dan gizi buruk. Dan juga infrastruktur lainnya, karena stunting juga harus didekati dengan lingkungan yang sehat. Arah pembangunan yang berbasis lingkungan yang sehat, kita juga kaitkan dengan bagaimana penanganan stunting. Jadi kita melakukan langkah ini secara komprehensif dan integral. Mohon izin, komprehensif dan integral itu ilmunya banget Bapak Jenderal Muldoko. Dan saya kutip di kesempatan ini. Kita yakin dengan segala genap kita untuk bersatu padu menangani stunting ini, dan itu bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan seperti ini, Jenderal, Banten
akan terus menggiatkan pembangunan, dan tentu kalau Banten terus membangun, maka itu artinya membangun Indonesia. Banten maju, Indonesia maju. Terima kasih, itu hal-hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan tentu senantiasa bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kiranya kita senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memilih 12 penerima award, berikut adalah Dewan Juri Stunting Award 2022. Dr. Enggar Utari, SSI, MSI, Ketua Koalisasi Kependudukan Indonesia Provinsi Banten sekaligus dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ade Irawan, Direktur Visi Integritas dan juga mantan Koordinator ICW. Ratu Nuraini Soliha AM, Kep SKM MKM dari Ikatan Bidan Provinsi Banten. Ihya MSI, Program Manajer Satgas Stunting Provinsi Banten. Wajib Nuar, jurnalis senior di Transmedia. Nah, itu dia para tim juri kita yang sudah dipilih tentunya. Dan tadi ada beberapa sekilas video ya, Rifa, bagaimana itu proses penjuriannya seperti itu ya. Dan pada kesempatan kali ini juga tentunya agar kita mengetahui secara detail, secara langsung oleh perwakilan dari salah satu dewan juri kita langsung undang ke atas panggung tentunya kepada yang kami hormati Bapak Ade Irawan untuk bisa menuju ke area panggung utama untuk bisa sedikit banyaknya membocorkan kira-kira seperti apa sih proses penilaiannya. Betul banget Kak, karena tadi terjun ke masyarakat, tentunya berbagai etnis budaya. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di juri yang paling muda adalah saya, ya makanya saya harus mewakili Dewan Juri untuk menjelaskan asbabun nuzul, sebab proses gitu ya kita memilih penerima award ini. Pertama-tama yang kami hormati Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jenderal Muldoko, Bapak PJ Gubernur Banten, Bapak Al-Muktabar, lalu juga ada teman-teman deputi dari BKKBN, Bapak PLT BKKBN Provinsi Banten, sahabat saya Om Dadi, saya nyebutnya Om Dadi. Lalu ada wali kota atau wakil wali kota atau bupati atau wakil bupati, ini Pak, ada Pak Ade Sumardi. Lalu ada sahabat saya di belakang, Dr. Kris. Ya terima kasih. Ya pertama-tama kalau untuk Dewan Juri tadi sudah dijelaskan, sudah diperkenalkan, fotonya juga cukup besar. Ya
untuk Dewan Juri sebenarnya bukan cuma kami berlima, tapi yang paling banyak bekerja keras adalah teman-teman tim Satgas, lalu kemudian ya tepuk tangan teman-teman tim Satgas, lalu teman-teman media gitu ya, yang juga banyak membantu kami dan teman-teman jurnalis. Gitu. Nah, ada 12 penerima Stunting Heroes Award 2012. Pertama, Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS Kabupaten Kota, nominasi dari 8 kabupaten atau kota di Provinsi Banten. Tadi sepertinya sudah agak dibocorkan oleh Pak PJ Gubernur, gitu ya. Yang kedua, Ketua Pelaksana Tim Percepatan Stunting Penurunan Stunting Kecamatan, nominasi dari 155 kecamatan di Provinsi Banten. Lalu ada Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa atau Kelurahan, nominasinya ada 1.552 Ketua Pengarah TPPS tingkat desa di Provinsi Banten. Lalu ada Tim Pendamping Keluarga atau TPK, nominasinya ada 8.136 tim di Provinsi Banten. Lalu ada Bidan, anggota TPK, nominasi dari 4.734 orang bidan, anggota TPK di Provinsi Banten. Lalu ada kader tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK, anggota TPK yang nominasinya lebih banyak lagi, Bu dan Bapak, sekitar 7.531 orang kader PKK di Provinsi Banten. Lalu ada kader keluarga berencana, anggota TPK nominasi lebih banyak lagi, 11.290 orang kader KB, anggota TPK di seluruh Provinsi Banten. Yang kedelapan ada tim percepatan penurunan stunting terinovatif, mohon maaf, kabupaten dan kota, nominasi dari 8 kabupaten kota yang punya. Ada 93 media cetak di Provinsi Banten yang menjadi nominator. Lalu ada media online, ada 68 media online di Provinsi Banten yang paling banyak mengangkat berita terkait dengan stunting, gitu ya. Ke-11, wartawan yang paling sering menulis berita tentang stunting. Ini bukan karena dipaksa pimretnya, tentu saja. Lalu ada perusahaan peduli stunting terbaik, gitu ya. Nah, karena banyak sekali nominator, proses pemilihannya pun cukup lama, Ibu dan Bapak, sekitar 1,5 bulan, gitu ya. Kami mulai dari tanggal 1 September sampai 15 Oktober 2022. Dan 5 juri ini tidak cukup, sekali lagi kami dibantu oleh teman-teman Satgas, lalu kemudian partisipasi masyarakat dan media. Indikatornya apa? Ada paling tidak ada 6 indikator yang kami pakai. Pertama, inovasi, itu yang paling penting. Lalu kedua adalah integritas. Ketiga adalah komunikasi publik. Keempat, media sosial, dan kelima adalah rekam jejak, gitu ya. Dan salah satu yang kemudian membuat juri agak sulit, ini rekam jejak, Ibu dan Bapak. Karena ini heroes, saya kira sebagian besar tidak mau ria, gitu ya. Tidak mau menunjukkan kepahlawanan mereka, gitu ya. Sehingga memang kami sulit untuk mencari rekam jejak mereka, walaupun ketika kami cek ke teman-teman di bawah, kader-kader ini punya kontribusi besar dalam mencegah ataupun menangani stunting, gitu ya. Nah, untuk kategori perusahaan yang berjaring dalam gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, lalu ini Ibu Asuh nggak ada ya? Semua yang masuk kategori adalah pahlawan, gitu ya. Semacam Guardian of the Galaxy-nya stunting di Banten ini. Tapi kami Dewan Juri harus memilih ya 12 kategori tadi ya. Tentu saja mesti dipilih siapa yang menjadi Iron Man, siapa yang menjadi Kapten Amerika, gitu ya. Nah, karena itu ya kami pilih 12 kategori ini, gitu ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi memberi inspirasi bagi kelompok warga yang lain, pemerintah dan lain sebagainya untuk kemudian mencegah dan mengatasi stunting. Terakhir, kami Dewan Juri tentu saja pasti banyak kelemahan, pasti banyak kesalahan, tidak ada gading yang tak retak. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan, dan terakhir sekali kami ucapkan terima kasih atas
tidak bisa disebutkan satu persatu, baik dalam proses penjurian maupun dalam mencegah dan menangani stunting di Provinsi Banten. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tentunya Bapak Ade Irawan selaku salah satu Dewan Juri Independen yang sudah dipilih untuk menentukan kira-kira siapa sih superhero yang akan meraih tentunya reward pada malam hari ini ya. Betul sekali. Ada 12 kategori. Wow, luar biasa. Tentunya dengan beberapa strategi karena pastinya banyak sekali orang-orang yang terlibat di sini yang tentunya memberikan kontribusi yang sangat luar biasa khususnya demi penurunan angka dari stunting sendiri itu ya. Betul sekali. Nah, sudah ada 12 tadi sudah disebutkan juga, tapi akan lebih baiknya kalau kita juga akan sama-sama menyaksikan di area layar. Ini dia 12 Kategori Stunting Heroes Award 2022. Baik hadirin yang berbahagia, nampaknya sudah tidak sabar lagi ya Rifa. Iya betul kita semua sekali. di sini ingin mengetahui kira-kira siapa sajakah superhero kita di tahun 2022 ini tentunya ya. Mulai sekarang nggak nih? Wah ini sepi banget, coba mana suaranya? Pada deg-degan nampaknya ini iya. Boleh dong untuk membakar semangat kita untuk pengumuman pada hari ini, malam hari ini. Boleh sekali lagi minta suara tepuk tangan dan teriakan yang mana? Luar biasa, karena sudah semangat di sini. Langsung saja nampaknya Rifa kita akan umumkan untuk kategori yang pertama. Kategori bidan terbaik. Siapakah yang mendapatkan bidan terbaik? Pita Novitasari dari Desa Cisimut, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak. Kami mohon kesediaan kepada bidan Pita untuk maju ke panggung. Dan kami mohon juga kesediaan dari Bapak Muldoko. Mohon berkenan Bapak untuk menyerahkan penghargaan kepada Ibu Bidan Pita. Oh Masya Allah masih muda. Muda, peduli, cantik, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Bidan Pita yang telah berkomitmen memberikan
dedikasinya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Lebak. Luar biasa, batiknya batik Baduy. Wow, Masya Allah. Diserahkan langsung oleh Bapak Muldoko, luar biasa, sangat berkesan ya Pak ya. Masya Allah, selamat Ibu Bidan Pita mendapatkan piala dan juga piagam penghargaan. Luar biasa, berikan tepuk tangan yang meriah. Ini menjadi motivasi untuk bidan yang lainnya tentunya Rifa ya. Iya. Semoga di tahun depan bisa meraih tentunya award pada tahun depan nanti tentunya ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Pita Novitasari. Dan untuk Bapak Muldoko, mohon berkenan Bapak tetap berada di lokasi karena kita akan memberikan penghargaan berikutnya. Siapakah penerima anugerah selanjutnya? Kategori kader keluarga berencana terbaik adalah jeng ini pada deg-degan semuanya ya. Pipin Supina dari Desa Cikesal, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang. Kami silakan Ibu Pipin untuk naik ke panggung dan menerima penghargaan langsung yang diserahkan oleh Bapak Muldoko. Sebuah kesempatan yang sangat langka tentunya. Terima kasih terhadap dedikasinya selama ini ya Kak Ican. Luar biasa, congratulations tentunya untuk Ibu Pipin Supina dari Desa Cikesal, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang yang berhasil tentunya meraih anugerah yaitu dengan kategori kader keluarga berencana terbaik. Terbaik, luar biasa, dan tentunya ini menginspirasi untuk seluruh kader keluarga berencana di depan sana. Betul sekali. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Pipin Supina. Disilakan untuk bisa kembali ke tempatnya. Berkenan juga tentunya untuk tetap menempati panggung utama itu Bapak Muldoko untuk kembali menyerahkan nanti untuk kategori berikutnya ya. Betul, kategori berikutnya kader tim penggerak pemberdayaan kesehatan keluarga terbaik diterima oleh Ibu Nining Kartini dari Desa Panimbang Kaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang. Congratulations Ibu Nining Kartini, berkenan untuk bisa menuju ke area panggung utama, tentunya untuk bisa menerima penghargaan secara langsung yang akan diberikan kembali oleh Bapak Muldoko tentunya ya. Luar biasa kembali, Ibu Nining Kartini telah didaulat untuk menerima kategori kader tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga terbaik. Sebuah kehormatan ya Pak ya, bisa diserahkan langsung oleh Bapak Muldoko. Selamat sekali lagi kepada Ibu Nining Kartini yang telah berkomitmen memberantas stunting di daerah Kabupaten Pandeglang. Terima kasih banyak Ibu Nining, kami mohon kesediaan Ibu untuk kembali berada di tempat, dan Bapak Muldoko terima kasih Bapak. Berkenan untuk bisa kembali juga menempati tempat duduknya kembali. Wah, hadirin sekali berikutnya. 3 kategori sudah kita umumkan. Masih ada sekitar 9 kategori pada malam hari ini yang akan kita umumkan. Sekarang apa nanti ya? Sekarang apa nanti, yang mana suaranya? Wah, kayaknya kita perlu yel-yel. Kalau kita bilang cegah stunting, cerdas parenting. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, coba kita tes suaranya coba yuk. Kita tes suaranya nih. Cegah stunting, cerdas parenting. Tepuk tangannya mana dong? Luar biasa. Dan Rifa tentunya kita akan lanjutkan untuk kategori berikutnya. Ini merupakan kategori yang keempat. Ini adalah dengan kategori percepatan penurunan stunting terinovatif di kabupaten dan atau kota. Dan peraihnya adalah selamat untuk Kota Cilegon. Kami mohon kesediaan kepada Bapak Wakil Wali Kota Cilegon untuk langsung menerima. Dan tentunya juga kami mengundang untuk Bapak Penjabat Gubernur Banten, Bapak Al Mukhtabar, berkenan untuk bisa menyerahkan penghargaan ya, tentunya untuk penerima anugerah percepatan penurunan stunting terinovatif di kabupaten atau kota.
untuk Kota Cilegon. Wow, ini Kota Cilegon suaranya mana? Mana Kota Cilegon? Luar biasa, selamat untuk Anda semua warga Kota Cilegon tentunya ya. Pialanya sudah diraih karena Kota Cilegon merupakan kota yang terinovatif untuk memberantas stunting. Semoga ini menginspirasi dari kabupaten kota di Provinsi Banten dan tentunya di seluruh Indonesia. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi congratulations untuk Kota Cilegon dan tentunya terima kasih untuk Bapak Al Muktakbar. Berkenal juga tentunya untuk bisa kembali menempati tempat duduknya. Disilakan. Iya. Wow, ini sudah makin panas, malah makin panas. Berikutnya, penerima anugerah kategori tim pendamping keluarga terbaik jatuh kepada, kami ucapkan selamat kepada TPK Desa Rocek, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Mohon berkenan untuk tim pendamping keluarga terbaik dari Desa Rocek dan kepada Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi BKKBN Bapak Dr. Andes Sukaryo Teguh Santoso MPD untuk berkenan memberikan penghargaan. Luar biasa Ibu, solid sekali timnya, berhasil mendapatkan tim pendamping keluarga terbaik dari Desa Rocek. Masya Allah, luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Sekali lagi congratulations tentunya untuk pemenang kita pada malam hari ini. Dan dipastikan juga trofi ataupun piala serta piagam ini bisa menjadikan motivasi kembali tentunya ya untuk desa terkait untuk bisa lebih mengembangkan kembali untuk membantu dan juga mensupport untuk penurunan tingkat stunting di Betul daerahnya. sekali Ya, luar Kak biasa. Ica, luar biasa. Terima kasih. Perwakilan dan Bapak Sukaryo silakan kembali ke tempat semula Bapak, terima kasih. Wow, ini makin berdebar karena semakin banyak kategori yang sudah kita umumkan, otomatis makin sedikit pula nih kategori-kategorinya. Selanjutnya penerima kategori tim percepatan penurunan stunting kabupaten atau kota terbaik adalah dari mana? Selamat untuk Wakil Bupati Lebak Haji Ade Sumardi SMSC. Ya, mohon berkenan kepada Bapak Ade Sumardi. Tadi ini katanya suka memberikan makanan telur itu ya, bener nggak sih? Iya, wah, luar biasa Bapak. Kayaknya setiap hari di mobilnya selalu ada telurnya, betul. Luar biasa. Kali ini yang akan memberikan, tentunya kami mengundang untuk bisa menuju ke area panggung utama kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, berkenan, disilakan. Riva, ini sungguh apa ya, inovasi yang sangat luar biasa ya. Dan Betul. juga ide-ide cemerlangnya ini Bapak Wakil Bupati Lebak ini dengan memberikan telur setiap harinya. Betul. Hal kecil tapi berdampak besar. Betul sekali. Untuk penurunan angka stunting di Indonesia. Wow, Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Mungkin setelah ini juga akan menelurkan kembali beberapa ide-ide cemerlangnya bagi bagi yang lainnya juga ya, mungkin di tahun 2023 nanti untuk mendapatkan peraih kategori yang sama tentunya. Sekali lagi congratulations untuk Wakil Bupati Lebak Bapak Haji Ade Sumardi SMSI, dan terima kasih juga tentunya kepada Bapak Dahlan Dahi berkenan untuk bisa kembali menempati tempat duduknya. Baik hadirin yang berbahagia, cooling down sebentar karena sebelum memasuki kategori berikutnya, marilah kita saksikan commercial break. ASG untuk Indonesia melalui Community Development PIK 2 saat ini berpartisipasi di bidang kesehatan untuk kawasan sekitar PIK 2 melalui program Simelon. Setelah sehari sebelumnya melaksanakan launching program pencegahan dan penurunan stunting di Marketing Galeri PIK 2, maka pada hari Jumat 17 Juni 2022 berlokasi di tempat yang sama, tim Community Development mengadakan pembekalan bagi kader PKK, sosialisasi orang tua, anak dan ibu hamil di Kecamatan Teluk Naga. Acara pembekalan kader dihadiri oleh tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Tangerang. Acara berlangsung sangat baik dengan materi mengenai awal penyebab stunting sampai penanggulangannya. Sasaran intervensi ini adalah 1000 hari pertama kehidupan yang menyasar ibu-ibu hamil, anak-anak usia 0 hingga 24 bulan yang termasuk kategori stunting, 416
adalah anemia atau kekurangan energi kronis, di mana berdasarkan keputusan Bupati Tangerang nomor 050-KEP-339/HUK-2021, Desa Prioritas Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Teluk Naga adalah Desa Tegal Angus, Desa Muara, dan Desa Tanjung Pasir. Lokasi fokus stunting Simelon yaitu Desa Muara, Desa Lemo, Desa Pangkalan, dan Desa Tegal Angus. Program ini adalah wujud dukungan ASG untuk Indonesia yang sangat berkomitmen dalam mendukung kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal ini pemberian gizi seimbang dan pencegahan segala bentuk malnutrisi, serta mencapai kesehatan pangan. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Pupuk Mandiri Lestari yang termasuk Agung Sedayu Group sudah membantu mengatasi masalah stunting dan ini. Hari ini kita dengan program Community Development PIK 2 saat ini telah berpartisipasi di bidang kesehatan untuk kawasan sekitar PIK 2 melalui program Simelon. Di hari ketiga program stunting ini, lokasi fokus stunting Simelon ini Di hari ketiga program stunting ini, lokasi fokus stunting Simelon ini ditargetkan untuk Desa Muara, Desa Lemo, Desa Pangkalan, dan Desa Tegal Angus. Pada Senin 20 Juni 2022, dimulai dari Desa Pangkalan, tim Community Development mengadakan pemberian makanan tambahan kepada baduta atau bayi di bawah 2 tahun, ibu hamil anemia dan kekurangan energi kronis, dan berlanjut menuju Desa Muara, Desa Lemo, dan Desa Tegal Angus. Acara pemberian bantuan dilaksanakan di Balai Desa, atau yang tidak bisa hadir, pemberian bantuan juga dilaksanakan langsung door to door dengan bantuan para kader PKK dari masing-masing desa. Acara ini berjalan sangat baik dan mendapat sambutan hangat dari warga sekitar, karena dengan adanya program ini sangat baik untuk pencegahan serta menekan penurunan angka stunting di Kecamatan Teluk Naga khususnya. Ada 7 butir telur dan juga 1 box susu. Susu itu untuk 1 bulan, Bu. Kalau telurnya 1 hari 1 butir, dan nuggetnya itu untuk cemilan adik-adiknya, seperti itu. Kemudian untuk paket ibu menyusui itu ada 1 box susu untuk 1 bulan. Ada olahan lele bumbu kuning atau lele ungkep yang nantinya ibu bisa olah lagi, mau digoreng atau mau dimasak yang lain juga boleh. Kemudian ada telur sebanyak 7 butir yang harus dikonsumsi 1 hari 1 butir ya, Bu. Jadi telur ini memang benar-benar harus dikonsumsi oleh ibu hamil atau badutanya atau ibu menyusuinya. Kalau ibu hamil, nanti biar anaknya pas lahir sehat, berat badannya terpenuhi seperti itu. Kalau untuk badutanya, biar adik-adiknya ini kebutuhan protein harian terpenuhi, Bu. Kemudian untuk ibu menyusui biar asinya makin lancar lagi gitu. Dengan adanya bantuan ini, kita ucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dari tim PIK 2. Mudah-mudahan dengan bantuan ini jumlah ibu di desa kita dan ibu anemia dan balita yang kurang gizi ya, bisa berkurang ya, Bu ya. Bantuan ini diberikan pada anak dan ibu hamil karena sangat rentan dengan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi, dan pada ibu hamil agar bayi yang dikandung mendapatkan asupan makanan yang bergizi. Program ini adalah wujud dukungan ASG untuk Indonesia yang sangat berkomitmen dalam mendukung kesehatan masyarakat, khususnya dalam hal ini pemberian gizi seimbang dan pencegahan segala bentuk malnutrisi serta mencapai kesehatan pangan. Besar harapan dengan adanya program ini dapat mencegah stunting sejak dini di kawasan Teluk Naga untuk mewujudkan masyarakat sehat yang lebih baik.
Luar biasa, boleh sekali lagi berikan applause yang sangat luar biasa untuk PIK 2 beserta rekan-rekan tentunya sponsor juga yang sudah mensupport acara kita pada malam hari ini ya. Masih bersama Ican Bubble di sini. Masih bersama Rifa Roifa juga. Dan tentunya masih dengan semangat kita untuk memberikan ataupun menginformasikan kira-kira siapakah peraih award kita pada malam hari ini ya Rifa. Betul sekali, untuk kali ini penerima kategori pelaksana tim percepatan penurunan stunting kecamatan terbaik. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Haja Nuria SKM MSI selaku Camat Cimanuk Kabupaten Pandeglang. Kepada Ibu Nuria disilakan untuk naik ke panggung dan kami mohon kesediaan pelaksana tugas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten Bapak Dr. Dadi Ahmad Roswandi MSI untuk berkenan menyerahkan penghargaan. Luar biasa. Dedikasi Ibu Camat, Ibu Camat mengumumkan tentunya untuk peraih kategori apa nih? Pengarah tim percepatan penurunan stunting desa atau kelurahan terbaik. Selamat desa atau kelurahan terbaik. Selamat peraihnya adalah selamat untuk Bapak Bana selaku Kepala Desa Mongpok Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang. Wow, Kabupaten Serang. Luar biasa komitmen Bapak Bana, Kepala Desa Mongpok dari Cikesal. Luar biasa meskipun pria. Luar biasa, sekali lagi congratulations untuk Bapak Bana. Dan kami mohon kesediaan Wakil Bupati Serang untuk turut mendampingi Bapak penyerahan hadiah, penyerahan penghargaan. Luar biasa ya, meskipun pria tapi tetap kita harus peka terhadap penurunan stunting ya Kak Ican ya. Harus dong. Iya. Betul. Ya. Iya, baik Bapak. Ya, selamat sekali lagi kepada Kepala Desa Mongpok Kecamatan Cikesal Kabupaten Serang ya, Bapak Dana yang juga sudah memberikan kontribusinya tentunya untuk program-program penurunan angka stunting di Banten tentunya ya. Alhamdulillah. Sekali lagi congratulations. Berikan applause sekali lagi boleh. Sekali lagi congratulations juga tentunya untuk Bapak Bana berkenan untuk bisa juga kembali menempati tempat duduknya ya. Terima kasih Bapak Dadi Ahmad Roswandi, mohon berkenan untuk kembali ke tempat Bapak, dan Bapak Bana serta Wakil Bupati Serang juga luar biasa ya. Tentunya antusiasme dari berbagai pihak. Itu berbagai dukungan juga untuk mensukseskan penurunan angka stunting ini ya Kak ya. Dan tentunya Rifa pada kali ini juga selain kita sudah sama-sama tadi menyaksikan penerimaan penghargaan dari unsur pemerintahan, ternyata ada juga nih dari pihak lain yang turut mendukung percepatan penurunan angka stunting. Wow. Dan kali ini kita juga akan sama-sama memberikan penghargaan ataupun awardnya untuk penerima kategori perusahaan peduli stunting terbaik. Congratulations untuk PT Kukuh Mandiri Lestari. Kami mohon kesediaan perwakilan dari PT Kukuh Mandiri Lestari untuk naik ke panggung. Kami juga memohon Commercial Director Tribun Network Bapak Cipyantoro untuk berkenan menyerahkan penghargaan. Congratulations tentunya untuk PT Kukuh Mandiri Lestari. Ini merupakan salah satu stakeholder juga yang membantu program stunting di Banten ya. Selain dari pemerintah juga ada tentunya dari pihak lain, yaitu dari perusahaan ya. Seperti saat ini adalah PT Kukuh Mandiri Lestari yang tentunya didaulat untuk mendapatkan ataupun meraih
dalam kategori perusahaan peduli stunting terbaik. Sekali lagi Luar congratulations Iya, untuk PT selamat. Kuku Mandiri Lestari. Kepada PT Kuku Mandiri Lestari atas dedikasinya dan konsistensi untuk Bapak Cipiantoro untuk kembali ke tempat Bapak. Hatur nuhun pisan. Terima kasih, luar biasa. Masya Masih ada Allah. beberapa lagi kategori yang akan kita umumkan ya, Rifa ya. Iya betul sekali Kak, karena dalam percepatan penurunan stunting tidak hanya peran pemerintah dan stakeholder, tapi juga banyaknya gencar upaya pemerintah untuk memberantas stunting. Media massa juga memiliki peran penting dalam hal bener banget pemberitaan berarti. dan penyebaran informasi terkait stunting. Luar biasa ya. Benar sekali. Untuk itu langsung saja penerima penghargaan kategori media online terbaik pada pemberitaan stunting diraih oleh Congratulations untuk Antara News. Wow, kami mohon kesediaan perwakilan dari Antara untuk naik ke panggung dan mohon berkenan manajer Satgas Stunting Provinsi Banten Bapak Ihya untuk menyerahkan penghargaan. Bapak Ihya ini juga merupakan salah satu juri independen yang ditunjuk untuk memilih siapakah The Stunting Heroes. Luar biasa. Sekali lagi congratulations tentunya untuk Antara yang merupakan media online terbaik di tahun 2022 ini yang selalu memberikan berita-beritanya mengenai stunting ya. Ini nggak disuruh sama redakturnya Enggak, tadi katanya ya, kadang-kadang inisiatif juga ya. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Bapak Ihya berkenan untuk bisa Terima kembali kasih menempati banyak. tempat duduknya. Dan Rifa, selanjutnya kita juga akan sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan secara bersama. Tentunya kali ini kita akan membacakan untuk kategori media cetak terbaik pada pemberitaan stunting dan diberikan kepada congratulations untuk peraihnya Radar Banten. Kami mohon kesediaan perwakilan dari Radar Banten dan mohon berkenan Ibu Safrina Salom SKM MKes selaku Direktur Bina Kesehatan Reproduksi untuk berkenan memberikan penghargaan kepada media cetak terbaik dalam memberitakan stunting dan secara konsisten untuk membantu pemerintah menyadarkan masyarakat pula untuk turut menurunkan angka stunting. Betul banget, dan tidak kita pungkiri ya Rifa bahwasanya media ini peranannya sangat penting sekali tentunya untuk membantu juga mempublikasikan ya semua program yang kita jalankan tentunya khususnya untuk program-program yang dijalankan oleh pemerintah pastinya ya. Sekali lagi congratulations untuk Radar Banten. Tepuk tangannya mana dong, Radar Banten mana? Congratulations. Congratulations, terima kasih Ibu Safrina dan perwakilan dari Radar Banten. Wah, luar biasa. Senyumnya sumringah sekali. Sumringah sekali ya, artinya kan banyak sekali juga kontribusi yang telah diberikan dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut gitu ya Rifa ya. Betul sekali. Berikutnya kategori tadi medianya udah. Sekarang wartawannya dong Asik. Kak. Kategori wartawan terbaik. Wow, bahwa pendukungnya banyak banget nih. Pada pemberitaan stunting diterima oleh selamat kepada Rido dari Kabar Banten. Luar biasa. Penghargaan akan diserahkan oleh Ya, Ibu Deputi KBKR berkenan untuk bisa menuju ke area panggung utama tentunya untuk bisa menyerahkan reward ya, khusus ya pada malam hari ini dengan kategori ini untuk wartawannya ya Rifa ya. Ya, betul sekali. Wartawannya sangat pekat. Bisa kembali menempati tempat duduknya. Ya, telah kita
Saksikan penyerahan penghargaan ke-12 kategori The Hero Stunting Awards 2022. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Oleh karena itu kembali tentunya kami pihak, tidak hanya pemerintah, tidak hanya tugas dari media, tapi juga kepedulian dari masyarakat ya Kak ya. Betul sekali Rifa. Iya. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, kembali kami akan mengundang untuk 12 peraih penghargaan tentunya di Stunting Heroes Award 2022 kali ini, beserta juga para jajaran-jajaran hebat yang memberikan penghargaannya seperti itu ya. Betul sekali. Jajaran Bapak Ibu yang hebat yang mendukung suksesnya penurunan angka stunting di Provinsi Banten. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Luar biasa karena terbukti ada penurunan angka stunting dan diharapkan selalu konsisten dan bertahap setiap tahunnya sehingga di tahun-tahun berikutnya angka stunting minimal 0% ya Kak Aican. Amin ya Allah. Amin ya Allah alamin agar generasi Indonesia menjadi generasi yang unggul dan bersaing. Luar biasa. Amin. Tentunya dengan harapan kita bersama dan tentunya didukung oleh berbagai pihak pastinya Rifa, insya Allah apa yang diniatkan baik insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tentunya tidak melihat tua muda, gender juga. Karena tadi ada Bapak dari Kabupaten Lebak yang juga ikut peduli minimal memberikan 1 buah butir telur. Dari hal kecil saja itu berdampak besar sekali. Dan kami berikan kesempatan kepada tim untuk mendokumentasikan. 1, 2, 3. Wah, berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah 12 peraih penghargaan The Stunting Heroes Award 2022. Congratulations, teruskan perjuangannya, teruskan rasa kepeduliannya untuk membantu program-program pemerintah tentunya untuk menurunkan angka stunting di Banten pada khususnya ya. Betul sekali, dan kami mohon berkenan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Wah, luar biasa ya, antusiasmenya sangat membuat saya ikut peduli juga terhadap angka stunting ya Kak ya. Karena kita sebagai generasi muda juga harus peduli dari mulai remaja, ibu hamil, ibu yang sudah melahirkan. Para pejuang stunting dalam rangka menerima anugerah Stunting Heroes di Banten tahun 2022. Semoga dengan penghargaan ini bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi masyarakat Indonesia untuk mencegah dan memberantas stunting. Cegah stunting, cerdas parenting, cinta Cilegon, Cilegon cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iti Oktavia Jayabaya, Bupati Lebak, mengucapkan selamat kepada seluruh pejuang stunting Banten. Semoga dengan penghargaan Stunting Heroes ini bisa menjadi motivasi teladan bagi kita semua untuk mencegah dan memberantas stunting atau gizi buruk. Cegah stunting, cerdas parenting, Lebak Unik bekerja dengan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irna Demyati mengucapkan selamat kepada para peserta penerima penghargaan dalam anugerah Stunting Heroes di Banten pada tahun 2022, dan ini tentunya menjadi inspirasi dan teladan bagi seluruh warga
dan stakeholder yang lainnya yang turut membantu dalam penanganan, pencegahan, dan pemberantasan stunting. Cegah stunting, cerdas parenting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Serang Haji Safruddin SOS MSI mengucapkan selamat dan sukses kepada para penerima anugerah Stunting Heroes di Banten tahun 2022. Semoga dengan penghargaan ini bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi warga bangsa Indonesia untuk mencegah dan memberantas stunting. Cegah stunting, cerdas parenting. Kota Serang, Haji Gendor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kita saksikan dukungan-dukungan dari kepala daerah seprovinsi Banten. Baik. Wow. Dan tentunya oleh jebolan dari Indonesian Idol ini. Bintang tamu kita yang tadi awal acara sudah menghibur kita tentunya ya. Betul. Kembali akan kita hadirkan untuk Anda semua. Ini dia special performance dari Miramet Sonia. Halo lagi. Bagaimanakah kabar diriku? Baik-baik saja. Sedikit ku takjub namun nyatanya sudah kuduga. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan jalanku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kesempatan dan langkah ku coba kau
udah nyanyi bareng. Senang banget bisa ada di sini untuk bisa menghibur semuanya. Lagu berikutnya ini sesuai dengan acara kita malam ini ya, untuk para stunting heroes. Lagu dari salah satu idola saya, Mariah Carey, Hero. There's a hero in your heart. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. It's a long road, yeah, when you face the world alone. No one reaches out a hand for you to hold. You can find love if you search within yourself, and the emptiness you felt will disappear. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth, that a hero lies in you. Dreams are hard to follow, but don't let anyone tell you away. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way. Then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope, that a hero lies in you. That a hero lies in you. That a hero lies in you. Terbaik. Enggak. Langsung ya. Kau
aku tahu obatnya. Semuanya ya. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putih, katakan gelap
Satu lagu terakhir ya dari aku. Ini kayaknya pasti pada tahu ya, kita nyanyi bareng. All smiles, I know what it takes to fool this town. I do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Take my sunglasses on while I shed the tears. It's never a right time. Oh yeah. I put my arm around, I'll show you how strong I am. I put my arm around, I'll do what I am. I'm unstoppable, yeah. I'm a Porsche with no brakes. I'm invincible. I win every single day. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Break down, all me alone. I'ma cry out loud. You'll never see what's hiding now, hiding out deep down. Yeah, yeah. I know, I've heard that you let your feelings go. It's the only way to make friendship grow, but I'm too afraid now. Smile, oh yeah. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. I'm invincible. I win every single day. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. I'm unstoppable. I put my arm around, show you how strong I am. I put my arm around, I'll show you that I am. Unstoppable today. I'm unstoppable today. Terima kasih. Thank you. Bapak PJ Gubernur Banten, Bapak Al-Muktabar, Kemudian juga Bapak Deputi BKKBN, CEO Tribun Network. Kemudian Bapak juga Bapak Dadi Roswandi, Deputi BKKBN, Deputi KSP, dan para penerima stunting.
Stunting Heroes Award 2002. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi nanti, dapat mengajukan pertanyaan melalui link yang tertera di kolom chat atau memilih opsi tanya jawab audit kasus stunting sesi 4 pada link tree yang juga tercantum di kolom chat. Kami harapkan pertanyaan yang diajukan dapat singkat, padat dan jelas serta relevan dengan topik yang dibahas. Untuk pengisian daftar hadir, mengunduh virtual background dan materi juga dapat dilakukan dengan mengeklik link tree yang tertera pada kolom chat. Kami infokan pula bahwa kegiatan pada hari ini selain melalui Zoom juga dapat disaksikan secara langsung di channel YouTube BKKBN Official. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai kegiatan di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang dalam hal ini diwakili oleh Pelaksana Harian, Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Bapak Tony Dwianto, SHMPH, yang kami hormati, para pejabat fungsional ahli utama BKKBN, para pejabat pimpinan tinggi Pratama BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, para Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Satgas Stunting BKKBN Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota se-Indonesia, para narasumber dan moderator, serta para hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan anugerahnya pada hari ini, Kamis 29 September 2022, diselenggarakan kegiatan Coaching Audit Kasus Stunting tahap 4 untuk memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan audit kasus stunting di kabupaten kota. Hadirin dimohon dalam sikap sempurna mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Dilanjutkan dengan Mars Keluarga Berencana. Yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayat ibu bahagia, rukun bahagia, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya. Keluarga berencana besar maknanya untuk hari depan yang jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga tentram sentosa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar seluruh rangkaian acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh analis kebijakan ahli media sekaligus koordinator monitoring dan evaluasi BKB dan anak pada Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN. Kepada yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Agus Sulfi MM, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala BKKBN, pejabat, pimpinan tinggi media BKKBN, pejabat pimpinan tinggi pertama BKKBN, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia, penyuluh fungsional ahli utama, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kota se-Indonesia, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota se-Indonesia, Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kota se-Indonesia, Satgas Stunting BKKBN Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia, Satgas Stunting Kabupaten Kota se-Indonesia, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan coaching audit kasus stunting sesi 4 pada hari ini, Kamis 29 September 2022. Hadirin yang saya banggakan, berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2021, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4% atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada tahun 2018. Pemerintah telah mentargetkan angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2022
dapat diturunkan minimal 3% dibanding tahun 2021 yang berada di angka 24,4%. Melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran, serta didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, audit kasus stunting merupakan salah satu kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional. Pelaksanaan audit kasus stunting ini telah diterjemahkan ke dalam Ranpasti yang memuat 4 indikator dengan cakupan di seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2022 sampai dengan 2024 yang meliputi pembentukan tim audit kasus stunting, kemudian pelaksanaan audit kasus stunting, diseminasi, dan evaluasi tindak lanjut audit kasus stunting dan manajemen pendampingan keluarga. Tujuan pelaksanaan audit kasus stunting ini yaitu: 1. Mengidentifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran. 2. Mengetahui penyebab risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. 3. Menganalisis faktor risiko terjadinya stunting sebagai upaya pencegahan, penanganan kasus stunting, dan perbaikan tata laksana kasus yang serupa. 4. Memberikan rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan yang harus dilakukan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, sebelumnya BKKBN melalui Direktorat Bina Keluarga, Balita dan Anak telah melaksanakan kegiatan coaching audit kasus stunting sebanyak 3 sesi, yaitu sesi pertama telah dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Mei yang dibagi menjadi 3 regional bertujuan untuk mendalami tujuan, sasaran, langkah-langkah, kegiatan, serta kertas kerja audit kasus stunting. Untuk sesi yang kedua yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 2022 yang difokuskan kepada kajian garis miring temuan kasus dengan memberikan pemahaman terhadap pencegahan dan penanganan kasus stunting pada kelompok sasaran berisiko stunting. Sesi yang ketiga yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 2022 difokuskan juga kepada kajian dan temuan kasus dengan memberikan pemahaman terhadap pencegahan dan penanganan kasus stunting pada kelompok sasaran berisiko stunting. Kemudian pada hari ini kita akan bersama-sama mengikuti coaching audit kasus stunting sesi keempat, di mana kegiatan ini dilakukan secara daring selama setengah hari, yaitu pada hari ini Kamis tanggal 20 September 2022. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai audit kasus stunting yang pernah di kabupaten kota. Selain itu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan audit kasus stunting sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah kabupaten dan kota agar segera melaksanakan dan mengawal rencana tindak lanjut hasil audit kasus stunting dengan menggunakan pendanaan yang sudah ada melalui BOKB tahun 2022. Yang kedua, perwakilan BKKBN Provinsi
bersama Satgas menyampaikan laporan pelaksanaan audit kasus stunting di masing-masing kabupaten dan kota dengan metrik yang telah ditetapkan melalui aplikasi SiPasti. Dan laporan ini akan dibahas pada forum rapat pengendalian program atau Radalgram setiap bulan. Yang ketiga, BKKBN melalui Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak menyusun dan melaporkan pelaksanaan audit kasus stunting semester 2 dalam bentuk ringkasan eksekutif kepada Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penanganan Stunting tingkat pusat dengan tembusan TPPS provinsi dan kabupaten kota. Dengan audit kasus stunting diharapkan dapat menjadi pembelajaran di tiap level administrasi untuk penguatan dan konvergensi program serta memastikan intervensi spesifik dan sensitif sampai pada sasaran. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum mengakhiri laporan penyelenggaraan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dengan sungguh-sungguh agar terlaksananya kegiatan pada pagi ini. Semoga jeripaya dan kerja keras kita menjadi bentuk komitmen kita dalam rangka memperkuat surveillance data rutin, pendampingan keluarga berisiko stunting oleh tim pendamping pakar dan tim teknis dalam pemberian pelayanan intervensi spesifik dan sensitif saran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami mohon perkenan arahan sekaligus membuka acara dari Kepala BKKBN atau yang mewakili untuk pelaksanaan kegiatan coaching audit kasus stunting sesi 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Agus atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita dengarkan arahan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN yang akan disampaikan oleh Pelaksana Harian Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Tony Dwianto, SHMPH, kami persilakan. Terima kasih Mbak Hana. Bapak Ibu sekalian peserta coaching yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan sambutan dan pembukaan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga pada coaching audit kasus stunting sesi keempat Jakarta 29 September tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi media BKKBN, para fungsional penyuluh KB ahli utama, para pejabat pimpinan tinggi pertama BKKBN pusat dan provinsi, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, para Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten Kota, Tim Teknis dan Tim Pakar Audit Kasus Stunting Kabupaten Kota, Satgas Stunting Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada hari ini dalam rangka coaching audit kasus stunting sesi keempat. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan para organisasi profesi yang telah berkomitmen melaksanakan dan mendampingi audit kasus stunting di kabupaten kota. Pada kesempatan ini pula,
izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kelembagaan tim percepatan penurunan stunting telah terbentuk di tingkat provinsi sampai dengan tingkat desa dan kelurahan. Tim ini dilengkapi pula dengan satuan tugas yang memiliki jalur komando tidak terputus dari pusat sampai dengan tim pendamping keluarga untuk memastikan konvergensi kebijakan dan strategi dalam bentuk paket layanan diterima oleh kelompok sasaran keluarga berisiko stunting. Kendaraan kelembagaan ini merupakan kekuatan dalam memastikan audit kasus stunting dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, audit kasus stunting tidak hanya fokus pada audit kasus baduta atau balita stunting. Fokus audit kasus stunting diarahkan pada upaya pencegahan lahirnya bayi stunting yang dimulai sejak audit kasus kelompok sasaran catin, ibu hamil dan nifas, serta baduta atau balita yang berisiko stunting. Oleh karenanya, sangat diperlukan surveillance data rutin yang memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian. Yang ketiga, audit kasus stunting dikembangkan untuk memetakan risiko keluarga berisiko stunting dan penyebab risiko yang terjadi di kelompok sasaran. Hal ini dilakukan agar audit kasus stunting dapat memberikan rekomendasi yang holistik terkait kasus, baik pendekatan klinis individu maupun pendekatan kesehatan masyarakat. Yang keempat, audit kasus stunting membuka jalur konsultasi dan koordinasi antar unsur pengambil kebijakan, pelaksana program dan kegiatan, dan pakar. Ruang telekonsultasi dan diseminasi bersama pemangku kepentingan agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kenali risiko pada kelompok sasaran yang sangat spesifik di wilayah kerja Bapak Ibu. Checklist hal yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan, misalnya dalam hal cakupan dan kualitas surveillance rutin, pendampingan keluarga atau pelayanan spesifik dan sensitif kepada kelompok sasaran ini harus dapat dikawal bersama oleh tim percepatan penurunan stunting. Yang kelima, audit kasus stunting tidak dilakukan kepada seluruh kelompok sasaran dengan risiko. Audit kasus stunting dilakukan secara selektif atas kasus yang dipandang membutuhkan pertimbangan atau saran pakar. Namun, rekomendasi yang diberikan oleh pakar atas kasus serupa di wilayah lain dapat dijadikan sebagai rujukan intervensi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya dalam pelaksanaan audit kasus stunting. Kami ucapkan selamat mengikuti kegiatan coaching audit kasus stunting sesi 4 dan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap program percepatan penurunan stunting. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan coaching audit kasus stunting sesi 4 saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Nopian Andusti, SEMT. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Tony atas arahan yang telah disampaikan dan yang telah membuka acara pada hari ini. Demikian rangkaian pembukaan kegiatan coaching audit kasus stunting tahap keempat. Sebelum masuk dalam paparan materi, kami ingatkan kembali Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan melalui link yang tertera di kolom chat atau memilih opsi tanya jawab audit kasus stunting sesi 4 pada link tree yang tercantum di kolom chat. Untuk pengisian daftar hadir dan mengunduh materi juga dapat dilakukan dengan mengeklik link yang tertera pada kolom chat. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk dalam pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh penata KKB ahli muda sekaligus subkoordinator evaluasi dan pelaporan BKB pada Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN.
Kepada yang kami hormati, Ibu Asmi Elviana, SPSI MSI, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Hana. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Boleh ya untuk mengawali saya akan membacakan pantun. 2-3 anak nelayan pergi ke laut mencari ikan. Salam hangat saya ucapkan sebelum diskusi kita laksanakan. Rak piring isinya gelas. Gelas pecah di atas meja. Audit kasus stunting jadi prioritas. Laksanakan segera, itu yang utama. Syukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali melalui Zoom kali ini dalam kegiatan coaching audit kasus stunting sesi keempat. Sebagaimana yang telah disampaikan pada coaching audit kasus stunting sesi ketiga sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2022, bahwa hari ini tanggal 29 September 2022 kita akan bertemu kembali secara virtual dalam acara coaching audit kasus stunting sesi keempat. Hanya saja, dalam acara coaching audit kasus stunting kali ini, kita tidak lagi menyimak paparan kajian kasus dari kabupaten kota, yang mana pada coaching 2 sesi sebelumnya, yaitu pada sesi kedua, kita telah belajar dari kasus yang dipaparkan dari Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kabupaten Tanimbar, Maluku Utara, dan Kabupaten Indragiri, Hulu dari Riau. Kemudian pada coaching sesi ketiga yang lalu, kita juga telah belajar dan memperoleh praktik baik atas paparan kasus dari Kota Sukabumi, Jawa Barat, Kabupaten Bener Meriah Aceh, dan Kota Yogyakarta. Nah, dari ke-6 kasus yang sudah kita simak tersebut, banyak sekali praktik baik yang dapat kita pelajari dan mungkin bisa juga diterapkan pada wilayah kerja masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu, pada coaching audit kasus stunting sesi keempat ini, kita melakukan hal yang sedikit berbeda, tidak lagi menyimak paparan kasus, tetapi kita berkesempatan untuk berdiskusi terkait permasalahan ataupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan audit kasus stunting. Nah, pada kesempatan yang sangat baik ini, bersama kita telah hadir 2 orang narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Narasumber yang pertama adalah Ibu Insinyur Siti Fatona MPH. Beliau adalah penyuluh KB ahli utama. Beliau sangat perhatian terhadap audit kasus stunting yang merupakan salah satu dari 5 kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting yang terdapat pada Perpres nomor 72 tahun 2021. Selamat pagi Ibu Fatona, apakah sudah bergabung bersama kita? Selamat pagi Bu Fatona. Ya, mungkin Bu Fatona sedang ada bergabung dengan Zoom yang lain. Kita lanjutkan pada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Lucy Widasari MSI. Beliau adalah Program Officer Bidang Program dan Kegiatan pada Sekretariat Stunting BKKBN Pusat, yang sudah sangat kita kenal dan sudah mendampingi kita sejak awal audit kasus stunting. Selamat pagi Bu Dr. Lucy. Selamat pagi Bu Asmi, selamat pagi Bapak dan Ibu. Apa kabarnya Bu Dokter? Senang sekali bisa bertemu lagi. Ya, baik Ibu. Mohon maaf ini apa suara saya cukup jelas karena saya masih macet di jalan. Iya Bu, jelas Bu. Oh iya, baik. Baik. Ya, terima kasih Bu Lucy. Nah, mohon izin Ibu, apakah diskusinya sudah bisa kita mulai ya Bu? Iya, silakan Mbak. Ya, baik Ibu. Nah, Bapak Ibu, pada surat coaching audit kasus stunting sesi keempat, kami telah menyampaikan link pertanyaan yang bisa diisi oleh peserta sebagai bahan diskusi kita pada hari ini.
Dari pertanyaan yang sudah disampaikan, terdapat beberapa pertanyaan yang sudah kami kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu pertanyaan tentang pelaksanaan audit kasus stunting dan pertanyaan tentang tata laksana kasus audit kasus stunting. Nah, baiklah, untuk sesi pertama ini, kita akan membahas dulu pertanyaan yang berkaitan dengan tata laksana audit kasus stunting. Bersama kita telah hadir Ibu Dr. Lucy Widasari MSI. Kepada Ibu Dr. Lucy akan menanggapi pertanyaan yang berkaitan dengan tata laksana kasus audit kasus stunting. Kepada Ibu Dr. Lucy, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati, Bapak Kepala BKKBN, pejabat tinggi Madya dan Pratama BKKBN, Bapak dan Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mohon izin, jadi dari link pertanyaan yang sudah masuk, sudah kami coba susun Ibu Asmi sehingga nanti mungkin kami akan saling melengkapi saja dengan Ibu Fatona. Dan izin juga karena kami juga akan ada acara di Sudin Jakarta di Sudin Jakarta Utara ini ya, dan masih macet di jalan. Mohon izin saya akan mematikan handphone Wi-Fi-nya karena khawatir sinyalnya putus-putus. Bisa kita mulai? Silahkan Ibu. Ya, saya izin untuk share screen. Ya, silakan, sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, sudah terlihat ya, Bu Asmi? Ya, sudah, Bu Dokter, sudah terlihat. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih pertama-tama saya ucapkan, jadi saya secara cepat ya sudah membaca link pertanyaan yang masuk, kemudian kami juga sudah coba menyusun, mungkin ada nanti beberapa pertanyaan yang sekaligus kami jawab di sini. Yang pertama mungkin menjawab pertanyaan, ada berapa intervensi sensitif yang menjadi kewenangan BKKBN? Apakah yang menjadi dasar regulasi dari intervensi sensitif tersebut? Bapak dan Ibu, izin kembali mengingatkan bahwa sejak dikeluarkannya Perpres 72 tahun 2021 pada bulan Agustus 2021, maka diturunkan ada disusun turunannya, yaitu berupa Perban nomor 12 dan nomor 13, Perban Ranpasti. Kemudian BKKBN juga telah menyusun Juklak, Juknis, panduan dan lain sebagainya pada awal Januari dan seterusnya tahun 2022. Kemudian kami juga memiliki indikator-indikator, yaitu indikator intervensi spesifik dan indikator intervensi sensitif, yang di mana indikator intervensi spesifik ada 9 dan sensitif ada 11. Kita ketahui bersama bahwa target percepatan penurunan stunting adalah sebesar 14% pada tahun 2024. Dan kami juga sudah memetakan, ini adalah gambaran indikator-indikator ya di dalam Perpres nomor 72 tahun 2021. Kemudian data indikator di lampiran Perpres tersebut dituangkan di dalam Master Ansit analisis situasi yang terdiri dari 29 indikator esensial dan 35 indikator supply. Kita ketahui Bapak dan Ibu, indikator esensial ini adalah indikator yang korelasinya bersifat langsung bagi sasaran prioritas, dan indikator supply ini adalah korelasinya bersifat tidak langsung bagi sasaran prioritas. Kemudian di dalam Perpres 72 juga ada lampiran A dan lampiran B yang dikenal dengan
di lampiran A ini adalah indikator antara, jadi dan di lampiran B ini terdiri dari pilar 1 sampai dengan pilar 5 serupa, tetapi tidak sama dengan pilar 1 sampai pilar 5 yang ada di dalam Stranas tahun 2018, karena tentunya ini merupakan penajaman. Kemudian di dalam pilar tersebut juga ada output ya, yang kita cermati total ada 71 output. Kemudian di dalam RAN pasti sendiri kita ketahui bersama dibagi menjadi 3 klaster, presisi, operasional, dan manajerial. Di dalam Perpres maupun di dalam RAN pasti itu jelas tertuang pelaksanaan audit kasus stunting. Nah, ini adalah gambaran lampiran A, lampiran B, serta pilar 1 sampai dengan pilar 5 dari percepatan penurunan stunting. Di sini ada output ya, antara lain di pilar 5 itu ada output yang harus yang mana PIC-nya adalah BKKBN. Kemudian kami juga sudah mencermati indikator-indikator tersebut, tentunya ada yang beririsan, ada yang indikatornya terdapat di dalam Perpres, ada juga yang indikatornya terdapat di dalam RAN pasti. Kemudian kami juga sudah mengidentifikasi adanya indikator-indikator tersebut ya, yang mana penanggung jawabnya ada pemerintah kabupaten kota, ada pemerintah desa, ada provinsi, maupun ada kombinasi antara pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Kemudian juga ada yang penanggung jawabnya ke kementerian dan atau lembaga. Kemudian ya, ada pertanyaan lagi, mengapa pelaksanaan aksi konvergensi itu mengikuti siklus tahunan di daerah? Kami coba menjawabnya bahwa memang daerah perlu acuan terkait dengan anggaran. Daerah harus merujuk pada pedoman perencanaan dan penganggaran. Selain itu, bahwa opini-opini yang terdapat di dalam 8 aksi konvergensi, khususnya opini di dalam aksi 1 dan berikutnya itu harus masuk dalam RKPD. Jadi ini adalah dasar ya dari pertanyaan mengapa pelaksanaan aksi konvergensi itu harus mengikuti siklus tahunan di daerah. Ini adalah gambaran ya. Inputnya ini berupa hasil analisis situasi dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi, kemudian dari Musrenbang Desa, ini akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan, ya, kemudian diteruskan ke Rembuk Stunting Kecamatan, dan itu disampaikan ke Rembuk Stunting Kabupaten Kota. Nah, ini untuk selanjutnya sebenarnya proses ini harus berjalan secara tepat waktu ya. Kenapa? Karena hasil analisis situasi ini kita bisa mengidentifikasi masalahnya apa. Ya, kemudian ketersediaan programnya seperti apa? Apakah tersedia atau tidak tersedia? Apakah perlu dioptimalisasikan program yang sudah ada atau perlu disusun program yang baru? Nah, ini adalah indikator-indikator yang merupakan target antara dari percepatan penurunan stunting. Ini harap kita cermati bersama, targetnya ini bagaimana upaya pencapaiannya. Ini yang saya berikan warna merah, ini adalah yang PIC-nya, penanggung jawabnya adalah BKKBN ya, pelayanan KB pasca salin. Kehamilan yang tidak diinginkan, calon PUS yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pranikah, kemudian keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. Ini berat ya, sebenarnya ini targetnya 90%, dan ini tentunya harus kita optimalisasikan bersama. Nah, ini adalah indikator cakupan layanan esensial. Di mana kalau kita perhatikan di sini jelas tertulis bahwa target 2024 berapa, dan ini adalah yang saya sudah pilihkan, yang PIC-nya adalah BKKBN ya.
cakupan PUS, kemudian pasangan Catin yang mendapatkan BIM-Win dengan materi pencegahan stunting, persentase unmet need, pelayanan KB, persentase kehamilan yang tidak diinginkan, keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri selain bagian perikanan, kemudian pelayanan KB pasca salin, keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan, keluarga berisiko stunting yang mendapat manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi. Kemudian ini adalah indikator cakupan layanan supply yang bisa kita cermati di sini. Ada beberapa yang memang PIC-nya BKKBN, ya. Antara lain adalah terselenggaranya rembuk stunting di tingkat kecamatan, kemudian tersedianya data hasil surveillance keluarga berisiko, tersedianya data keluarga risiko stunting melalui SIGA, PIK remaja dan BKR, desa kelurahan yang melaksanakan kelas BKB dan pengasuhan, ini targetnya 90% pada tahun 2024. Kemudian acuan kita tentunya adalah Perpres 72 tahun 2021. Jelas tertulis di dalam Perpres pasal 8, rencana aksi nasional terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup pelaksanaan audit kasus stunting. Nah, ini sama ya, jadi ini adalah turunan dari keluarnya Perpres 72 tahun 2021 yang diturunkan di dalam Ranpasti. Dan audit kasus stunting ini masuk di dalam klaster operasional. Ya, di sini dulu, Pak. Nah, ini adalah gambaran kerangka strategi implementasi audit kasus stunting. Target dan tujuannya, maaf ini saya salah ya, 100% pada tahun 2024. Ini saya salah, maaf. Kemudian dilakukan setahun 2 kali atau setiap 6 bulan. Kemudian ini cara ukur kebutuhan dan anggarannya 40 juta setahun. Dilakukan 2 kali dalam setahun dengan sumber BOKB. Dan ini adalah implementasi audit kasus stunting, bahwa intinya adalah pemanfaatan atau optimalisasi data surveillance. Apakah menggunakan e-cohort puskesmas, menggunakan data e-PPGBM, PK21 yang diverifali maupun yang belum diverifali. Ya, tentunya kalau yang PK21 kalau digunakan untuk di tahun 2022, misalnya ibu hamil, data ibu hamil di PK21, tentunya di 2022 sudah melahirkan. Itu seperti apa? Ya, kalau memang ada identifikasi berisiko, maka bisa diikuti bagaimana kondisinya pasca salin dan seterusnya. Bisa juga menggunakan e-cohort puskesmas. Jadi kami tidak mempersulit karena ini merupakan program yang baru. Kemudian dari pemanfaatan data surveillance ini memang ada beberapa praktik baik ya, yang memang dilakukan cross-check lagi di lapangan. Apakah dilihat oleh pakarnya maupun tidak, kemudian dilakukan pengukuran ulang, kemudian diseleksi bersama tim teknis, kemudian didiseminasikan. Nah, diseminasi ini bisa sesuai kebutuhan melalui telekonsultasi antara tim pakar dan tim teknis maupun diseminasi yang terjadwal. Kemudian seperti yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Asmi, bahwa kita telah melaksanakan coaching ini yang keempat. Yang pertama adalah per regional, kemudian yang kedua dan ketiga ini ada paparan beberapa praktik baik audit kasus stunting yang kami bisa identifikasi, dan ini sudah sampai dengan diseminasi dan rencana tindak lanjut ya. Kalau kita cermati, maka praktek baik di Kabupaten Banggai, kemudian di Kabupaten Indragiri Hulu, ini yang pertama memang adalah komitmen dari pemerintah daerahnya. Kemudian tentunya juga di kabupaten yang lain. Kemudian kalau dicermati lagi bahwa di Kabupaten Banggai, ini kriteria kasus yang diaudit adalah kasus yang memerlukan penanganan segera. Kasus yang masuk dalam keluarga 1000 hari pertama kehidupan di Desa Kampung KB. Silahkan
mau di 1 kecamatan, mau di 2 kecamatan, mau di lebih dari 5 kecamatan atau 10 kecamatan. Ini silahkan dilaksanakan. Kemudian kasus dilakukan rujukan ke puskesmas. Kemudian untuk Kabupaten Indragiri Hulu, ini dilaksanakan di 10 desa lokus. Diambil hanya 1 desa, yaitu Desa Alang Kepayang. Tetapi ini sudah memanfaatkan sharing data PK21 dan EPPGBM. Kemudian ada kerjasama yang harmonis ya antara tim pendamping keluarga. Kemudian setelah selesai sampai dilakukan diseminasi sesuai dengan kebutuhan. Dan saat ini data di 10 desa lokus tersebut sebenarnya bisa ditelusuri ya. Apa sih sebenarnya faktor penyebabnya dan bagaimana upaya yang harus dilakukan atau rencana tindak lanjut ke depannya. Kemudian di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini adalah kabupaten kepulauan yang tidak memiliki pakar gizi, ya. Kemudian tapi ini bisa terlaksana karena apa? Karena adanya koordinasi komunikasi yang baik. Kemudian ini dilaksanakan di lokus desa di Kecamatan Tanimbar Selatan. Kemudian ada baseline data sasaran. Ini yang ditampilkan. Kemudian praktek baik yang audit kasus stunting yang ketiga, ini di Kabupaten Bener Meriah. Seperti yang telah kami sampaikan di awal bahwa sangat penting adalah peran komitmen dari pimpinan daerah. Ya. Kalau kita lihat di sini, di Kabupaten Bener Meriah ini ada keterlibatan lintas sektor yang terlihat nyata, gitu ya, terlihat jelas. Kemudian juga menggunakan data yang digunakan lebih banyak ya, PK21, EPPGBM, LCMIL, juga e-cohort. Kemudian proses perekapan hasil pengukuran dan hasil analisa tim teknis ini juga didampingi oleh Satgas Stunting di tingkat kabupaten kota. Ini juga menjadi sorotan bagi kami di pusat bahwa sangat perlu kita melakukan tidak hanya yang tertulis di buku panduan saja begitu ya, tim teknis, tetapi ini adalah kerja bersama, termasuk dengan bantuan Satgas. Kemudian ada yang disampaikan di Kabupaten Bener Meriah, ada praktek baik peran Satgas seperti apa dalam mengawal audit kasus stunting. Kemudian di DIY, kalau kita perhatikan di sini bahwa ada pelibatan peran forum CSR, Balita Sehat ya, forum CSR-nya ini Basnas antara lain. Kemudian untuk Kota Sukabumi, ini ada kerjasama Pentahelix dengan Dompet Duafa untuk pemberian donasi kepada sasaran. Ini juga kami sorot sangat baik sekali ya, dan ini komitmen Ketua TPPS-nya sangat tinggi. Dan Bapak dan Ibu, kami juga sudah berupaya di pusat ya, menerbitkan buletin tematik terkait dengan capaian 5 output tematik utama, salah satunya adalah audit kasus stunting. Tujuan diterbitkannya buletin ini sebenarnya adalah untuk media saling berbagi untuk optimalisasi fungsi dan peran Satgas, yaitu fungsi fasilitasi, koordinasi, dan penguatan. Jadi ini adalah peran utama dari Satgas. Jadi bukan Satgas yang melakukan, tetapi Satgas memfasilitasi, membantu koordinasi dan penguatan. Dan diharapannya adalah dengan keluarnya buletin ini kita saling berkomunikasi dan juga tentunya ada efek domino. Seperti apa praktek baik yang bisa dilakukan dalam proses pelaksanaan audit kasus stunting. Kemudian ini adalah peraturan badan atau perban Kepala BKKBN nomor 13 tentang juknis penggunaan dana BOKB tahun 2022 yang mungkin nanti akan secara detail dijelaskan kembali oleh Ibu Insinyur Siti Fatona ya. Saya hanya ingin meng-highlight di sini bahwa di dalam perban nomor 13 ini ada komponen biaya untuk audit kasus stunting. Dan lingkup pembiayaannya adalah honor narasumber, kemudian konsumsi kegiatan, dan transport bagi peserta.
Bagaimana peran tim pendamping keluarga dan kader IMP? Nah, ini adalah peran TPK. Tim pendamping keluarga fungsinya adalah memfasilitasi komunikasi, informasi, dan edukasi, fasilitasi rujukan, fasilitasi bansos, dan surveillance, ya, melaksanakan surveillance pada kelompok sasaran. Nah, ini yang saat ini sedang disusun ya oleh BKKBN. Ini masih draft Bapak dan Ibu. Kami berupaya untuk memudahkan ya, karena target pendampingan ini adalah tahun 2024 sebesar 90%. Tentunya bagaimana upayanya harus tercapai gitu ya, dapat tercapai dan harus tidak dipersulit atau dipermudah. Mulai dari bagaimana pendataan Catin. Kalau tidak ada Catin, maka TPK fokus ke pendampingan sasaran yang lain. Kalau ada Catin, maka pendampingan yang pertama, untuk Catin ini pendampingannya hanya dua kali. Ya, pendampingan yang pertama adalah bagaimana tim pendamping keluarga membantu mendaftar ke LC-MIL. Nah, ini ada opsinya ya. Kalau Catinnya sudah daftar ke LC-MIL atau Catinnya belum daftar ke LC-MIL, tentunya TPK-nya akan membantu mendaftarkan. Catinnya sudah mendaftar ke LC-MIL tapi belum punya data kesehatan, maka rujuk ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan. Catinnya belum daftar ke LC-MIL dan belum punya data kesehatan, maka TPK membantu daftar ke LC-MIL untuk kemudian dirujuk ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya penentuan status kesehatan ini keluar di aplikasi. Apakah Catin itu beresiko atau tidak beresiko? Kalau tidak beresiko, maka Catin dapat mendapatkan sertifikat siap nikah, siap hamil. Kalau beresiko, maka tim pendamping keluarga melakukan pendampingan yang kedua. Ya, terhadap faktor resikonya, terus di follow up setiap bulan hingga masalahnya teratasi. Ini masih draft Bapak dan Ibu, tetapi ini adalah gambaran yang kami juga di pusat terus berupaya bagaimana agar indikator-indikator yang telah disusun itu bisa tercapai pada tahun 2024. Bagaimana dengan peran kader IMP dalam audit kasus stunting? Selain PPKBD dan sub PPKBD, POKKB, kader IMP atau institusi masyarakat pedesaan tentunya dapat berperan aktif dalam mensukseskan program KB di tingkat lapangan. Dalam audit kasus stunting, tentunya kader IMP ini dapat memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait dengan pelayanan KB pasca salin. Ya, kemudian mungkin saya salah tempat ya, ada pertanyaan bagaimana metode integrasi keselarasan waktu antara usulan berbasis intervensi spesifik dan sensitif hasil AKS yang tertuang dalam Permen Desa PDTT nomor 7 dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, yang mana usulan berbasis intervensi spesifik dan sensitif harus masuk dalam skema RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sebagai legalisasi penggunaan dana desa untuk percepatan penurunan stunting. Ya, ini sebagian memang sudah kami jelaskan di awal ya, agar bisa dapat masuk dalam proses perencanaan dan penganggaran. Kemudian sedikit ini sedikit kami ulas sedikit bahwa memang ada Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Ada 3 program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa untuk percepatan penurunan stunting, yaitu prioritas nomor 2, nomor 5, dan nomor 6. Ya. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan desa, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, serta pencegahan stunting di desa. Dan ini memang tidak bisa dikerjakan sendirian ya. Tentunya kami identifikasi 37 indikator keluarga berisiko stunting yang penanggung jawabnya adalah Pemdes. Kemudian ini adalah
Permenkes nomor 3 tentang penggunaan dak fisik bidang kesehatan. Nah, ini juga di sini saya hanya untuk ini hanya ingin menyampaikan bahwa memang ada beberapa alokasi pendanaan di lintas kementerian dan lembaga yang mungkin bisa dioptimalisasikan bersama. Kalau kita bisa sharing data, sharing kegiatan, ya, itu akan menjadi lebih bagus. Kemudian ini yang juga ditanyakan, ya, ini ada Permendagri nomor 114 tahun 2014 bahwa ada di bagian kedua mengenai penyusunan RPJM desa di pasal 6, ya, ada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa. Antara lain ini ada yang terkait dengan stunting, ya, misalnya lingkungan pemukiman masyarakat desa dan lain sebagainya. Dan inilah dasar yang telah kami sampaikan di atas bahwa siklus perencanaan dan penganggaran itu harus bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tentunya perlu penguatan koordinasi antar program dan antar kabupaten kota dengan kecamatan dan desa. Koordinasi yang dimaksud adalah koordinasi antara OPD penanggung jawab program kegiatan, koordinasi antara bagaimana upaya perubahan perilaku dengan upaya perbaikan penyampaian layanan oleh penyedia layanan maupun koordinasi antara kabupaten kota, kecamatan, dan desa. Dalam hal ini adalah TPPS. Dan ini harapan dari kami bahwa adanya koordinasi yang intensif dan efektif dengan sekretariat tidak hanya di pusat maupun di daerah dalam penyusunan program dan kegiatan. Harapannya adalah data misalnya hasil rembuk stunting tahun sebelumnya. Kemudian atau data PK21, nih ambil data PK21 aja ya, contoh ya. Setelah divalidasi maka ada keluarga berisiko dan ini keluarga berisikonya diambil untuk dilakukan audit kasus stunting. Kemudian hasil audit kasus stunting ini dilakukan afirmasi langkah intervensinya untuk bagaimana penganggarannya bisa dialokasikan kemudian. Bapak dan Ibu, kami juga di pusat sudah menganalisis baseline data audit kasus stunting, namun kami masih fokus di 12 provinsi prioritas. Ini adalah data update Agustus tahun 2022. Ini kami jelaskan terkait dengan pertanyaan sejauh mana evaluasi tim teknis audit kasus stunting untuk seluruh provinsi. Kami memang belum menyusun atau membuat bagaimana evaluasi tim teknis untuk kegiatan audit kasus stunting, namun kami telah mengidentifikasi keterlaksanaan proses audit kasus stunting di 12 provinsi prioritas. Gambarannya adalah seperti ini update untuk bulan Agustus tahun 2022. Kita lihat di sini bahwa